Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita teruskan bahasan kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad hafizahullah, yaitu kitab Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Ashratus Sa'ah, yang diterjemahkan dengan judul sederhana Ensiklopedia Akhir Zaman. Dan malam hari ini kita memasuki pasal baru, yaitu pasal kedua, halaman 204. Jadi pada pertemuan 2 pekan lalu, malam Sabtu yang lalu, kita sudah menyelesaikan pasal pertama dengan judul Pertanda Sughra, Tragedi dan Fitnah yang telah terjadi. Nah, hari ini, malam ini, kita masuk kepada pasal 2 dengan judul Pertanda Sughra yang sangat jelas, halaman 204. Pendahuluan. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan yang masih berlangsung dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. Pertama, pertanda yang amat jelas. Pertanda ini dijelaskan dalam hadis secara terang-terangan dengan menyatakan bahwa ini adalah pertanda hari kiamat. Hal itu dapat ditemui dari beberapa redaksi seperti la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, baina yaday sa'ah, ketika sudah dekatnya hari kiamat, atau dengan menyatakan bahwa ia termasuk imarat as-sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Lalu kategori kedua, tanda-tanda hari kiamat yang kurang begitu bisa ditangkap. Tanda-tanda ini biasanya menunjuk pada berita kejadian masa depan dan tidak dibarengi dengan redaksi-redaksi seperti pertanda yang terdapat dalam kelompok pertama tadi. Pembagian seperti ini dalam pandangan kami mengacu pada kenyataan bahwa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini merupakan min alamatis sa'ah, satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Jadi diutusnya Rasul sendiri merupakan min alamatis sa'ah, salah satu di antara tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat. Bahkan dalam konteks ilmu akhir zaman, diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke dunia merupakan alamatus sughra al-ula, tanda kecil yang paling pertama. Ya, dan setelah itu tanda demi tanda bermunculan. Dengan demikian, peristiwa apa saja yang terjadi pada masa beliau merupakan pertanda yang menunjukkan kepada kita akan semakin dekatnya as-sa'ah, hari kiamat. Dengan dasar inilah para ulama hadis melakukan sistemasi kumpulan hadis mereka dengan memberikan satu bab yang isinya tentang kumpulan masalah fitnah, peperangan, dan tanda-tanda hari kiamat. Ya, makanya judul kitab ini secara judul aslinya bahasa Arabnya
Al-Mawsu'atu fil Fitani wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Ensiklopedi fitnah-fitnah, peperangan-peperangan, dan tanda-tanda hari kiamat. Tapi supaya mudah diingat dan mungkin punya nilai marketing, ketika diterjemahkan judulnya menjadi ensiklopedia akhir zaman, ya. Tapi secara muatan memang kitab karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad ini juga mengikuti kebiasaan yang para ulama lakukan. Kalau sudah masuk ke bab-bab seperti ini, mereka punya kumpulan hadis yang masuk dalam kategori masalah fitnah, 1, masalah peperangan, 2, dan tanda-tanda hari kiamat, 3. Selanjutnya dalam pasal ini akan kami ketengahkan beberapa pertanda sugro yang amat jelas. Kami buka dengan hadis yang secara komprehensif menerangkan pertanda-pertanda datangnya hari kiamat, dan untuk selanjutnya kami akan membahasnya secara detail dengan menambahkan beberapa pertanda yang belum disebutkan di dalam hadis tersebut. Baik, hadis-hadis yang komprehensif. Pertama, dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta taqatatila fi'atani 'azimatani yakunu bainahuma maqtalatun 'azimah da'watuhuma wahidatun wa hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah wa hatta yuqbadal ilmu wa taksuruz zalazilu wa yataqarabuz zaman wa tazharul fitan wa yaksurul harju wa huwal qatlu wa hatta yaksura fikum al-malu fayafidha hatta bihimma rabbal mali may yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu alaihi fayaqul alladhi ya'riduhu alaihi la arbali bihi wa hatta yatatawala an-nasu fil bunyani wa hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu wa hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wara'aha an-nasu ya'ni amanu ajma'una fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma fala fayatabaya'anihi wala yatwiyanihi wala taqumanna as-sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bi labani liqahtihi fala yatma'uhu wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yulitu hawdahu fala yasqi fihi wala taqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a aqallatuhu ila fihi fala yatma'uha. Hari kiamat tidak akan datang sampai terjadi peperangan antara dua golongan yang besar. Dan dari peperangan itu menelan banyak korban jiwa. Sedangkan seruan mereka sama. Ini bahkan sudah kita bahas pada pasal sebelumnya, yaitu kasus peperangan antara dua golongan muslimin, yaitu yang satu dipimpin oleh Khalifah Rashidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang satu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah. Jadi banyak korban terjadi dalam peperangan antara dua golongan besar itu, padahal seruannya, dakwahnya sama, dakwahnya mengajak kepada Islam. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai si tukang dusta muncul dalam jumlah
hampir 30-an orang yang semuanya mengaku menjadi utusan Allah. Ya. Dajjalun itu artinya si tukang dusta, para tukang dusta. Ya, jumlahnya hampir 30-an. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai ilmu diangkat dan banyak terjadi gempa. Waktu terasa begitu cepat berlalu, banyak terjadi fitnah, chaos dan pembunuhan, kekacauan dan pembunuhan, dan melimpahnya harta, sampai-sampai ketika orang yang banyak hartanya mencari siapa yang mau menerima sedekahnya, tetapi dia justru menemui banyak orang yang menolaknya, seraya menjawab, aku tidak membutuhkan hartamu. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Bahkan kalau dalam hadis Jibril itu, jelas-jelas Nabi menyebutnya sebagai orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak telanjang dada, miskin, penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membangun pencakar langit, gedung-gedung tinggi. Kalau di sini tidak disebutkan pelakunya ya, cuma disebutkan bahwa manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai seorang pria yang melewati kuburan seorang pria lain berkata, duhai, andaikan saja aku berada di tempatnya. Jadi artinya sedemikian beratnya kondisi hidup, tekanan hidup, sampai-sampai seseorang melewati kuburan orang lain berharap dirinya lah yang ada di dalam kuburan itu. Artinya dia berharap mati. Dia tidak tahan menghadapi tekanan hidup. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai matahari terbit dari barat. Dan ketika sudah terbit, semua orang turut menyaksikannya, maka mereka semua pada beriman. Pada saat itulah tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum pernah beriman sebelum itu, atau dia belum pernah beramal mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Surat Al-An'am ayat 158. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai ada dua orang laki-laki bertransaksi pakaian, keduanya belum sempat melakukan tawar-menawar, dan belum sempat juga pakaian itu dilipat kembali, kiamat keburu terjadi. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai seorang pria yang memerah susu ternaknya, tetapi dia tidak sempat meminum hasil perahannya itu. Kemudian hari kiamat juga tidak akan datang sampai seorang laki-laki yang menambal kendinya yang retak, tetapi dia tidak sempat minum dari kendi tersebut. Kemudian hari kiamat tidak akan datang sampai seseorang yang sudah menyuapkan makanan dengan tangannya di depan mulutnya, namun belum sempat dia memakannya, hari kiamat datang secara tiba-tiba. Nah, ini kategorinya hadis komprehensif tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Bahkan di dalamnya bukan saja alamatus sugro yang disebutkan, tanda-tanda kecil, tapi ada tanda-tanda besar juga yang disebutkan, yaitu matahari terbit dari barat. Ini kan termasuk min alamat al-kubra, di antara tanda-tanda besar yang 10 ya. Baik. Dalil berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yaqbadul ilmu wa taksuruz zalazilu wa yataqarabaz zamanu wa tazharul fitanu wa yaksurul harju wa huwal qatlu hatta yaksura fikum al-malu fayafid. Hari kiamat tidak akan datang sampai ilmu dicabut.
sering terjadi gempa, zaman semakin cepat, banyak terjadi fitnah, pembunuhan demi pembunuhan terjadi di mana-mana, dan hari kiamat tidak akan datang sebelum harta di antara kalian banyak dan melimpah. Dalil berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zamanu wa yanqusul 'amalu wa yulqash syahhu wa yaksurul harju." Qalu wa mal harju? Qala al-qatlu al-qatlu. Zaman semakin cepat berlalu, amalan semakin berkurang, kebakhilan hinggap di setiap orang, banyak terjadi al-harju. Para sahabat bertanya, apakah al-harju itu? Nabi menjawab, pembunuhan demi pembunuhan. Ibnu Battal berkata, dari semua yang disebutkan dalam hadis ini, kita telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, ilmu telah banyak berkurang. Dengan catatan ya, ilmu telah banyak berkurang di sini maksudnya al-ilmu anil haq, ilmu din, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang agama. Tapi kalau kita mengartikan ilmu di sini dalam pengertian ilmu-ilmu umum yang sekarang berkembang, justru banyak berkembang sekarang ilmu yang sifatnya umum, ilmu keduniaan ya istilahnya. Tapi ilmu di sini yang dimaksud ya biasanya kalau nas-nas Al-Qur'an, hadis menyebut ilmu, itu konteksnya al-ilmu anil haq, al-ilmu anid din, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang agama. Ya, ilmu yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya. Kebodohan tersebar di mana-mana. Nah, ini juga demikian. Kebodohan ini harus dibatasi maknanya. Ya, al-jahlu anil haq, bodoh akan hakikat kebenaran. Al-jahlu anid din, bodoh akan hakikat ad-din. Bukan bodoh dalam artian orang nggak ada yang ngerti ilmu ekonomi, ilmu statistik, ya ilmu matematik itu. Oh, itu banyak yang ngerti. Tapi mereka bodoh dalam hal terhadap ilmu kebenaran, ilmu ad-din. Kebakhilan merasuki setiap jiwa, fitnah di mana-mana, banyaknya pembunuhan. Ini semua sudah kita saksikan. Hadis-hadis yang kami sebutkan mencakup 10 tanda-tanda hari kiamat yang akan kita bahas dalam pasal ini. Yaitu diangkatnya ilmu, banyaknya gempa, zaman yang berdekatan, banyaknya pembunuhan sampai batas yang tidak terbayangkan sebelumnya, melimpahnya harta, berkurangnya amal soleh, kebakhilan, banyaknya tukang dusta, gedung pencakar langit, dan rasa putus asa. Dalam kelanjutannya, penjelasan mengenai tanda-tanda ini terdapat dalam berbagai hadis yang kami uraikan sebagai berikut. Poin pertama, diangkatnya ilmu. Mengenai pertanda ini, dalam hadis lain dijelaskan apa yang menjadi maksudnya, diantaranya hadis berikut. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu sekaligus dari hambanya, tetapi Allah cabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama, sehingga tidak ada satu ulama pun yang tersisa. Pada saat itulah manusia mengangkat pemimpin dari mereka yang bodoh, dan pada saat pemimpin yang bodoh tersebut ditanyai, maka para pemimpin tersebut memberikan fatwa tanpa berdasarkan ilmu, sehingga para pemimpin itu tersesat dan menyesatkan. Jadi pemimpinnya sendiri sesat, dan efek dia mengeluarkan ilmu dan dia dianggap pemimpin, orang mengikuti ramai, maka dia menyesatkan.
Jadi dia tersesat dan menyesatkan. Ya. Kalaulah dia tersesat sendirian, orang nggak pada ikut, lain cerita. Ini masalahnya karena posisinya yang begitu menentukan sebagai pemimpin, dia tersesat dan dia menyesatkan. Ya. Penjelasan. Hadis ini dengan jelas menunjukkan gambaran tentang dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama yang memiliki ilmu tersebut. Pada dasarnya, ilmu merupakan sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika satu generasi siap untuk menerima ilmu tersebut dari generasi sebelumnya. Namun, apabila generasi pewarisnya bermalas-malasan dalam mencarinya dan enggan menempuh resikonya, maka dapat dipastikan ilmu tersebut hanya akan berada pada orang yang memilikinya saja. Dengan demikian, matinya seorang ulama yang belum mewariskan ilmunya kepada generasi sesudahnya pada suatu zaman, berarti terangkatnya semua ilmu yang ada pada dirinya. Ya, karenanya dalam Islam itu ada hadis Nabi yang terkenal sekali, thalabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sebab dengan adanya yang menuntut ilmu, maka akan ada orang-orang berilmu yang membagi ilmunya, mengajarkan ilmunya. Atau dengan kata lain, harus selalu di dalam tubuh umat ini ada yang namanya kegiatan belajar mengajar. Itu harus selalu berjalan. Sebab hanya dengan jalan itulah terjadinya taurithul ilm, ya, pewarisan ilmu. Ya, pewarisan ilmu itu bisa terjadi kalau di satu sisi ada yang mau menuntutnya dan ada yang mau mengajarkannya. Kalau ada yang mau mengajarkan tapi nggak ada yang mau menuntutnya, nanti nggak ada pengganti. Nggak ada pengganti dari sumber ilmu itu. Ya. Tapi kalau ada yang mau menuntutnya tapi nggak ada yang mengajarkan, ya dari mana yang menuntut itu bisa dapat ilmu? Kan begitu. Dengan matinya seorang ulama seperti inilah yang membuat para penuntut ilmu kesulitan mencari para pakar lainnya yang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dan sekali lagi, inilah yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu, ya, yaqbidul ilm. Dengan begitu, urusan fatwa yang merupakan tingkatan ilmu tertinggi akan jatuh di bawah kekuasaan orang-orang bodoh. Di tangan mereka inilah manusia menjadi tersesat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan hal ini dalam kesempatan haji wada, haji perpisahan. Berikut ini adalah pesan beliau selengkapnya. Lamma kana fi hajjatil wada'i qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yawma idzin murdifun al-Fadl ibn Abbas ala jamalin Adam faqala ya ayuhan nas khudhu minal ilmi qabla an yuqbadha al-ilmu wa qabla an yurfa'a al-ilmu faqala a'rabiyyu lahu ya nabiyallah kaifa yurfa'u al-ilm minna wa baina azharina al-masahifu wa qad ta'allamna ma fiha وعلمنا نساءنا وذرارينا وخدمانا قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب قال فقال أي ثكلتك أمك هذه اليهود والنصارى بين أزهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته ثلاث مرار. Pada saat haji wada, Rasulullah SAW berada di depan orang-orang dengan memboncengkan Al-Fadl ibn Abbas di atas satu onta yang berwarna putih agak gelap. Maksudnya Al-Fadl ibn Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas ini masih muda sekali, sehingga sering
dijumpai, dibonceng, naik ke satu onta bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, wahai manusia, tuntutlah ilmu sebelum ilmu tersebut dicabut dan diangkat. Maka ada seorang Badui Arab menyela sabda beliau, wahai Nabi Allah, bagaimana mungkin ilmu itu diangkat, sedangkan di sisi kami terdapat lembar-lembar catatan dan kami pun telah mengajarkan kepada istri-istri kami, anak-anak kami, bahkan para pembantu kami. Maka Rasulullah SAW menengadahkan mukanya dan terlihat dari rona mukanya yang memerah, pertanda beliau sedang marah. Jadi Nabi menjadi marah mendengar pertanyaan Badui yang polos itu, ya. Kata si Badui, bagaimana ilmu diangkat, ilmu dicabut, sedangkan lembaran-lembaran ilmu kan ada sama kita. Dan kita sudah mengajarkan ke istri-istri kita, anak-anak kita, bahkan pembantu-pembantu kita, sudah kami ajarkan ilmu itu. Nah, Nabi reaksi pertamanya langsung wajahnya memerah, pertanda sedang marah. Kemudian Nabi bersabda, duhai celaka kamu ini, lihatlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bukankah di sisi mereka juga terdapat lembar-lembar catatan? Namun demikian, tidak ada satu huruf pun di antara catatan itu yang hinggap di hati kaum Yahudi Nasrani dari apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Ingatlah, sungguh hilangnya ilmu adalah dengan wafatnya orang yang memilikinya. Nabi mengatakan hal ini sampai 3 kali. Jadi Nabi mengatakan, zahabal ilm ayyadhaba hamalatuhu thalatha mirar. Jadi perginya ilmu, dicabutnya ilmu seiring dengan dicabutnya nyawa para ulama yang punya ilmu itu, ya. Dan Yahudi Nasrani itu kenapa menjadi contoh yang ditekankan oleh Nabi? Karena Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini Bani Israel, mereka tuh dikirim nabi-nabi itu banyak sekali oleh Allah Ta'ala. Ya, tapi nabi-nabi itu didustakan, bahkan dibunuh, ya. Jadi bagaimana sumber ilmu itu bisa berkembang kalau para nabi-nabinya saja itu didustakan dan bahkan dibunuh, ya. Nah, kita umat Islam, nabinya cuma satu. Tetapi Allah kemudian menghadirkan para pewaris ilmu nabi itu yang dijuluki al-ulama. Sehingga ada ungkapan al-ulama warasatul anbiya, ya, para ulama itulah pewaris para nabi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya orang yang berilmu hadir dan menetap dalam sebuah komunitas masyarakat. Di samping itu, hadis ini juga mengisyaratkan betapa pentingnya kehadiran seorang pakar, meskipun di tengah-tengah mereka telah tersedia berbagai catatan atau literatur. Sebab mereka inilah yang akan menjelaskan maksud dari semua isi catatan tersebut. Jadi istilahnya, apalagi kita zaman sekarang, ya, zaman sekarang ini kita hidup di era keterbukaan informasi. Ibaratnya, kita nggak perlu pergi ke perpustakaan, asal kita rajin saja membuka, ya, informasi digital, itu lengkap sekali. Sudah banyak kitab-kitab ulama kita yang sudah di PDF-kan, ya. Cuma kan masalahnya adalah apakah bisa kita hanya dengan mengandalkan literatur itu menjadi faham? Tidak bisa. Harus ada proses pengajarannya, penjelasannya. Nah, tugas dari para ulama itulah untuk mentransfer isi dari kitab-kitab itu, literatur-literatur itu sampai kepada umat, begitu. Dan itu dengan catatan umatnya sendiri memang mempunyai yang namanya semangat thalabul ilm, menuntut ilmu. Sekalipun para ulamanya punya semangat untuk membagikan, menjelaskan literatur-literatur itu, tapi kalau tidak ada yang mau datang thalabul ilm, niscaya tidak terjadi proses belajar mengajar itu, ya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa dicabutnya ilmu ini adalah salah satu penyebab kemusnahan suatu bangsa. Di samping dia juga mengakibatkan umat tersebut menyimpang jauh dari jalan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala,
dan syariatnya, ya. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang itu bahkan ada orang-orang yang sedemikian nekatnya untuk berkreativitas di dalam beragama, ya. Ya contohnya yang kita sudah dengar lah belakangan ini rame dibahas. Bagaimana sholat berjamaahnya itu distancing, padahal sudah nggak ada sebab distancing. Bahkan waktu ada pun kita bertanya-tanya, emang perlu distancing? Gitu. Udah gitu, sholatnya rapi, distancing, ada kursinya lagi, ya kan? Terus kemudian perempuan boleh di soft bareng sama laki-laki, ya. Ini kan muncul nih yang nyeleneh begini sekarang, begitu. Dan ini seperti untouchable, nggak bisa disentuh. Padahal sudah nyata tingkat penyimpangannya. Ya bahkan pimpinan pesantrennya sudah terang-terangan dalam satu ceramah mengatakan bahwa bid'ah itu adalah kreativitas. Ya bid'ah itu kreativitas, pakai dalil lagi. Badi'us samawati wal ardh, Allah itu kreatif menciptakan langit dan bumi. Jadi kita harus bid'ah. Ya, nekat betul, ya. Nah, ini kenapa bisa begini? Ya karena memang di satu sisi umat sudah banyak yang tidak serius melakukan thalabul ilm di satu sisi. Di lain sisi, ya memang situasi dunia sekarang ini sedemikian agama itu menjadi barang yang gharib, yang asing, ya kan? Sehingga ketika ada orang yang nyeleneh, ya kan? Maka pihak yang nyeleneh ini menjadikan dalil ghuraba itu sebagai dalil kenapa dia nyeleneh. Gitu. Kan semestinya kan kalau kita mendengar hadis itu, bada'al islamu ghariban wa sayaudu gharib fatuba lil ghuraba. Kan begitu bunyi hadisnya. Islam itu awal mula datang menjadi perkara yang aneh, yang asing, nggak dikenal sama masyarakat. Dan akan tiba satu masa Islam itu menjadi aneh lagi, menjadi terasing lagi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Artinya orang-orang yang sekalipun dia tahu kalau dia berpegang teguh kepada Islam, dia akan dituduh jadi orang aneh, orang asing gitu ya. Tapi dia tetap istiqomah memegang Islam. Nah justru dengan dalil hadis ini, orang-orang nyeleneh itu yang mengembangkan kenyelenehannya gitu. Kalau nanti ada orang yang mengatakan, oh kamu nyeleneh, kamu ini udah keluar dari pakem, kamu udah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Dia bilangnya, ya memang kami ghuraba. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Sahal dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, la tazalul ummatu ala syari'ati ma lam yazhar fiha thalathun ma lam yuqbad al-ilm minhum wa yaksur fihim waladul hinthi wa yazhar fihim as-saqarun. Qala wa mas-saqarun aw as-saqlawun ya Rasulullah? Qala basharun yakunu fi akhir zamani tahiyatuhum bainahum ats-tsala'un. Umatku ini akan konsekuen terhadap syariah, maksudnya akan terus berpegang pada syariah selama di tengah-tengah mereka tidak terdapat 3 perkara. Selama ilmu belum dicabut dari mereka. Selama di tengah mereka tidak banyak terdapat anak hasil dari hubungan zina. Dan selama di tengah mereka tidak terdapat para saqarun. Seseorang bertanya kepada Rasul, siapakah saqarun atau saqlawun? Perawinya ragu, apakah istilahnya saqarun ataukah saqlawun? Ya Rasulullah. Nabi menjawab, mereka ini adalah orang-orang di akhir zaman yang menjadikan salam penghormatan mereka dengan saling melaknat. Jadi salam penghormatannya justru saling melaknat, ya. Atau dia mengucapkan salam yang bukan salamnya kita. Ya. Ini makin jelas kan? Ya. Menurut kami, dicabutnya ilmu sebagai tanda datangnya hari kiamat telah berlangsung sejak sepeninggal Isa alaihissalam, di mana pada saat itu ilmu sedikit demi sedikit mulai pudar. Banyak para ulama yang wafat, Al-Quran diangkat, kemudian yang terakhir hilangnya simbol-simbol agama dari kehidupan manusia. Ini mohon maaf ya, sepertinya terjemahannya kurang tepat ini. Atau mungkin terjemahannya sengaja seperti ini, tapi kalau kita lihat maknanya,
Ini makna sepeninggal Isa alaihissalam itu maksudnya ketika nanti Isa alaihissalam sudah turun dari langit lalu wafat. Ya, karena Isa alaihissalam kan belum wafat sekarang. Masih ditahan Allah di langit. Nanti akan Allah turunkan menjalankan tugas-tugas tertentu termasuk memerangi manusia sampai memeluk Islam. Lalu kemudian Isa alaihissalam akan wafat. Nah, sejak Isa alaihissalam wafat itulah ya, menurut Syekh Al-Mubayyad dan saya sependapat dengan pendapatnya bahwa disitulah nanti sedikit demi sedikit ilmu itu pudar. Bahkan sampai ke tingkat Al-Quran diangkat. Ya kan ada hadisnya. Bahwa pada suatu ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi, Isa alaihissalam sudah wafat. Pada suatu malam, Allah mengangkat seluruh tulisan-tulisan yang ada di mushaf. Sehingga ketika pagi harinya, orang ingin baca Al-Quran, semua mushaf itu sudah kosong. Sudah tidak ada huruf-hurufnya. Ya, sudah diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, hilangnya simbol-simbol agama dari kehidupan manusia. Sehingga tidak terdapat satu orang pun yang mengucap kalimat tauhid atau menyebut asma Allah. Pada saat itu hari kiamat benar-benar akan tiba. Kemungkinan yang lain mengatakan, maksud dari hadis ini adalah seperti kondisi yang kita alami sekarang ini atau beberapa dasawarsa yang lalu, yaitu kondisi ketika semakin langkanya para ulama yang mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Meskipun sekarang ini banyak para pakar yang mengaku dirinya sebagai ulama, tetapi sedikit sekali di antara mereka yang mampu membuktikan dirinya sebagai pengemban risalah, serta fokus terhadap tujuan dan ilmu yang dibawanya, yakni mencari keridhaan Allah Ta'ala dan darul akhirah, negeri akhirat. Tentunya hilangnya semangat seperti ini dari kalangan ulama lebih besar bahayanya daripada dicabutnya ilmu itu sendiri. Ya, jadi Syekh Mubayyad sangat mengkhawatirkan jika di tengah umat ini masih ada yang dianggap sebagai ulama, tetapi mentalitas para orang-orang yang dianggap ulama ini sudah berbeda dengan mentalitas para ulama terdahulu. Yang mana mereka terdahulu, ulama terdahulu itu benar-benar pengemban risalah yang fokus terhadap tujuan dan ilmu yang dibawa, yaitu mencari ridha Allah Ta'ala dan semata-mata darul akhirah. Ya. Dua hikmah. Pertama, Imam Al-Bukhari menukil perkataan Rabi'ah Ar-Ra'yi. Dia berkata, hendaknya tidak seorang pun yang ada pada dirinya ilmu, walaupun hanya sedikit, berperilaku menyia-nyiakan dirinya. Kemudian oleh Ibnu Hajar, perkataan ini dikomentari. Maksud yang diucapkan oleh Rabi'ah itu adalah, hendaknya seorang yang berilmu tidak menyia-nyiakan dirinya dengan meninggalkan aktivitas mendalami ilmunya tadi. Hal ini bertujuan agar apa yang telah dia dapatkan itu tidak menjadi sebab diangkatnya ilmu. Atau bisa juga maksud dari perkataannya itu, hendaknya seorang yang berilmu itu menyebarkan kepandaiannya kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya sebelum dia mati, sebelum ajal menjemputnya. Dengan demikian, dia tidak menjadi sebab dicabutnya ilmu. Atau bisa jadi maksud pernyataan itu, hendaknya orang yang berilmu memperkenalkan dirinya kepada khalayak ramai agar orang-orang di sekitarnya mengambil ilmu darinya dan dia dapat mewariskannya kepada semua orang sebelum dia mati. Atau hendaknya orang yang berilmu tadi mengagungkan ilmu dan tidak merendahkannya dengan menjadikan ilmunya sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan dengan harta dunia. Nah, ini yang paling tidak mulia tentunya. Ini yang paling hina, ya, bahwa adanya orang-orang yang berilmu tetapi ilmunya itu dia jadikan komoditi untuk mengejar keuntungan duniawi, ya. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan duniawi. Hikmah yang kedua, termasuk tanda-tanda diangkatnya ilmu adalah tidak menerapkannya dalam kehidupan nyata.
Hal seperti inilah yang pernah dinyatakan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis tersebut mengisyaratkan umat Islam tidak lagi menerapkan Al-Quran dalam kehidupan nyata sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani tidak menerapkan apa yang menjadi isi Taurat dan isi Injil. Inilah yang menjadi sekat antara tataran wacana dan praktek di lapangan. Maksudnya, apabila ilmu tidak diterjemahkan dalam kehidupan nyata, berarti sama halnya dengan memandulkan ilmu itu sendiri dan hanya menjadi hujjah bagi orang yang memilikinya saja, layaknya keledai yang membawa catatan. Kenyataan ini juga diperkuat oleh fenomena beberapa periwayatan hadis yang oleh perawinya hanya diriwayatkan saja tanpa mengamalkan isi hadis tersebut. Jadi kalau zaman dulu mereka yang meriwayatkan hadis itu secara otomatis dia juga menjadi pengamal dari riwayat yang dia sampaikan itu. Ya, Masya Allah. Dalam sebuah athar, Ubadah bin Samit radhiyallahu an berkata kepada Jubair bin Nafir setelah mendengar sabda Rasulullah SAW terkait diangkatnya ilmu yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Sadaqa Abu Darda in syi'ta la ahaddithannaka bi awwali ilmin yurfa'u minal nasi al-khusyu yushiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fihi rajulan khashian. Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu. Jika engkau mau, aku akan katakan kepadamu. Ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia adalah al-khusyu, kekhusyuan. Hingga pada saatnya nanti, hampir saja engkau tidak akan jumpai seorang pun di dalam masjid dalam keadaan khusyuk. Demikian juga mencari dunia dengan ilmu merupakan salah satu sebab diangkatnya sebuah ilmu. Artinya, ilmu tersebut dilipat oleh mereka yang mempunyainya dan digunakan sebagai sarana untuk mencari nafkah dengan menukar ilmunya untuk mendapatkan kesenangan dunia. Dan dalam hal ini, Allah Ta'ala langsung berkalam dalam surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatina faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan jika kami kehendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dia julurkan lidahnya. Dan jika kamu biarkan, dia julurkan lidahnya juga. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Jadi ini ayat tentang ulama Bani Israel yang bernama Bal'am. Jadi Bal'am ini seorang ulama yang pada akhirnya lebih mengutamakan kepentingan dunia, hawa nafsunya, daripada meninggikan ayat-ayat yang ada di kepalanya, di dalam hatinya. Ya, dia tidak meninggikan ayat-ayat itu, malah dia ya berlindung di balik ayat-ayat itu untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kecenderungan seperti inilah umat Islam sedang diuji sekarang ini, sekaligus merupakan penyakit yang paling berbahaya. Sebab para ulama adalah rujukan terpercaya dalam soal agama, sehingga sudah semestinya mereka ini hanya menjual ilmunya kepada Allah Ta'ala dan demi kejayaan din Allah, agama Allah. Di samping itu, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka dapat mengarahkan manusia dari orientasi kepada dunia yang fana menuju darul akhirah, kehidupan akhirat yang kekal. Posisi strategis seperti inilah yang merupakan sesuatu yang paling berharga dari apa yang pernah diwarisi para ulama dari para nabi, ya.
Jadi hari ini kita tidak sulit untuk melihat adanya orang-orang yang dikenal sebagai ulama, tapi ternyata dia lebih mengutamakan dunia daripada agamanya itu sendiri. Ya, misalnya mereka yang ketika dulu dia ngomong tertentu tentang suatu perkara, jelas tegas dia mengatakan haram. Tapi begitu dia sudah berada pada posisi yang dia akrab dengan istana, ya kan? Dia mengatakan itu halal, itu ta'awun, itu kerjasama. Gitu. Padahal dulu begitu keras dia menentang itu sebagai satu perkara yang halal, itu haram. Tapi kemudian ketika situasi dirinya sudah berubah menjadi sejalan dengan pihak yang punya kepentingan, maka dia pun akhirnya menyesuaikan. Jadi fatwanya bisa berubah berdasarkan situasi dan kondisi, ya. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Apabila ilmu sudah hilang dari tangan orang yang dipercaya, berarti bencana besar telah menanti. Sebagai kelanjutannya, bagi mereka yang berilmu akan terpacu untuk menginvestasikan ilmu tersebut untuk kepentingan dunia dan mengeksploitasinya semata-mata demi kepentingan ini. Akibatnya yang haram menjadi halal dan hanya mencari kemudahan belaka. Atas nama ilmu dan agama, mereka memalingkan manusia dari tuntunan agama Allah dan merusak akhirat mereka dengan termotivasi untuk menggapai perhiasan dunia. Ya, bayangkan suatu perkara yang kategori haramnya itu karena riba, ya kan? Tapi dihalalkan oleh ulama yang sudah menjadi pengikut Bal'am, ya, yang lebih mendahulukan ittaba' hawahu, mengikuti hawa nafsu, dan orientasinya ilal ard, ke bumi, ya, bukan orientasi ke langit, ya. Akhirnya umat pun menjadi kacau, ya, umat pun akhirnya mengutip kata-katanya, nggak apa-apa, siapa bilang itu riba, buktinya Kiai Anu, ya kan, ulama Anu mengatakan kalau ini suatu perkara yang halal, ya kan? Bahkan ini adalah bentuk ta'awun, kerjasama, tolong menolong, dan itu wajib dalam Islam, tolong menolong, ya kan? Mengerikan sekali. Jadi kalau kita lihat secara lebih dalam lagi, perilaku seperti ini perilaku yang amat sangat menyesatkan umat ini, ya. Karena yang bicara orang yang selama ini dikenal punya ilmu agama. Tapi dia tidak berbicara dengan kejujuran, tapi dia berbicara dengan termotivasi menggapai perhiasan dunia, ya. Kami sangat terkesan dengan apa yang dikutip oleh Ad-Darimi dari Ibad bin Ibad Al-Khawwas Asy-Syami kepada para ulama di zamannya. Dia berkata, bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya kalian ada di zaman di mana kewaraan adalah perkara yang langka, kekhusyuan jarang ditemui, sedangkan orang yang punya ilmu justru mereka lah yang merusak ilmu tersebut. Masya Allah. Ini Ad-Darimi hidup di abad 2 Hijriah. Kita sekarang hidup di abad berapa? Ya, abad 15 Hijriah. Lebih jauh lagi. Ya, di abad 2 Hijriah saja Ad-Darimi sebagai ulama yang istiqomah memberi nasihat seperti ini. Ya, bahwa kita sudah hidup di zaman kewaraan langka, kekhusyuan jarang ditemui, sedangkan yang punya ilmu justru merusak ilmu, ya. Apalagi kalau Ad-Darimi hidup di zaman sekarang, udah, ya, nggak mau kali bangun tidur. Mereka suka mempelajari ilmu, tapi mereka benci mempraktekannya sehingga mereka menelantarkan ilmu tersebut. Pada akhirnya mereka pun berbicara dengan hawa nafsu, yaitu tatkala mereka melakukan kesalahan dan memutarbalikkan kebenaran, meninggalkan kebenaran, dan melakukan perbuatan batil. Maka dosa-dosa mereka adalah dosa-dosa yang tidak dapat diampuni, sedangkan keteledoran mereka tidak dapat ditolerir. Ya, bayangkan sosok yang doyan film porno digambarkan seperti Utsman bin Affan. Ayo, dahsyat sekali. Gimana ceritanya? Ya. Kita sebagai umat yang tahu para sahabat itu, apalagi mubasysyirin bil jannah, sudah dijanjikan surga sama Nabi,
seperti apa akhlak mereka, karakter mereka. Kita nggak ridho seorang yang pencinta, penggemar dengan bangganya menyatakan, ya apa salahnya saya nonton porno? Kan orang kayak gini dikatakan seperti Utsman bin Affan. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ini penyesatan, ini berat sekali. Ini bukan perkara ringan. Ya, karena yang bicara siapa? Yang bicara orang yang dikenal selama ini punya ilmu agama gitu loh. Ya, kalau dia nggak punya background itu, ya kan, dari fakultas sosiologi misalnya gitu, ya kan, no problem. Ya, ruwaibidah istilahnya. Tapi ini kan orang yang di mata kebanyakan orang lain, apalagi yang satu geng sama dia, wow, kiai luar biasa kedudukannya. Ya, pencinta film maksiat, ya kan, disebut sebagai mirip Utsman bin Affan. Tahu ya berita itu ya? Ya kalau nggak tahu bagus lah, nggak usah tahu aja, gitu, ya kan? Tapi yang jelas ada kejadian seperti itu tuh ada di zaman kita sekarang ini, zaman kiwari ini. Bagaimana mungkin orang lain meminta petunjuk dan arahan darinya jika yang menunjukkan juga kebingungan? Ya kan? Yang mau ngasih petunjuk aja sebenarnya orang bingung sebenarnya. Mereka suka akan dunia, tetapi mereka tidak mau memposisikan diri layaknya seorang ahli dunia. Ya, nggak mau juga dia terang-terangan, udah gue pensiun jadi ulama, gue sekarang jadi ini, gitu. Nggak mau juga. Tetap mau disebut ulama, karena boro-boro dia. Sedangkan kebanyakan orang yang jadi pejabat, ketika udah mau musim pemilihan, ya kan, tiba-tiba, ya kan, pakai baju koko, tiba-tiba pakai jilbab, ya kan. Nah, apalagi yang memang sudah terang-terangan dikenal sebagai ulama, oh mana mau dia meninggalkan posisi sebagai ulama itu, dijadikan alat itu. Nah, jadi pada kenyataannya mereka menyertai ahli dunia dalam kehidupannya serta membelokkan mereka dengan satu fatwa. Mereka membela diri dengan pendapat sendiri yang mereka hubungkan dengan ilmu yang mereka kuasai. Nah, ini dia. Maka sekali-kali mereka tidak dapat membebaskan diri dari pengkhianatan terhadap ilmu yang mereka cabut, dan tidak pula mereka menemukan cara untuk beralasan dengan ilmu yang mereka miliki. Subhanallah. Kalimat-kalimat ini sudah diucapkan di abad kedua Hijriah. Abad yang di dalamnya hidup generasi terbaik seperti pada masa Ibad bin Khawas. Bagaimana kondisi kita sekarang? Apa yang dapat kita katakan mengenai para ulama zaman ini? Dan apa yang dapat kita katakan pada diri kita sendiri? Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita dan memberi keselamatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan untuk malam hari ini. Ya sekian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari yang sedikit ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita bersama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Silakan. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan tadi disampaikan zaman siapa? Darimi ya. Darimi. Yang hidup di abad kedua Hijriah saja sudah seperti itu ya. Apakah ada satu hadis atau tuntunan bagi kita dalam menghadapi kondisi dengan ruwaibidah yang sekarang semakin marak itu? Apakah ada satu sikap yang harus berdasarkan tuntunan Nabi tentunya, bukan karena pikiran kita, logika kita, dan nafsu kita, bukan. Tetapi adakah itu tuntunan dari Nabi SAW? Kita berhadapan dengan situasi di mana ruwaibidah, karena bahaya sekali kan. Ya, dia dengan mengusung nama ulama, tetapi kelakuannya seperti tadi disampaikan, bagi teman-teman ataupun masyarakat yang dalam tanda kutip jauh dari keilmuan kan akan semakin terperosok begitu Ustaz. Apakah ada tuntunan gitu ya, dari Nabi SAW, apalagi di zaman tadi, Darimi tadi, apakah juga ada tuntunan seperti itu, apalagi sekarang kondisinya semakin parah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan amat sangat penting ya. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi khususnya yang berkaitan dengan
era fitnah, ya. Ada satu hadis yang amat sangat menggambarkan situasi kita sekarang dan sekaligus Nabi memberikan petunjuk, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan suatu ketika Rasul sedang berbicara tentang fitnah. Kemudian Rasul bersabda, jika kamu melihat orang sudah mengingkari janji dan amanah diabaikan, tidak dipenuhi, sedangkan masyarakat menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, ya. Maka Abdullah menyela langsung, dia menyela, dia datang mendekat ke Rasul dan langsung bertanya, ya Rasulullah, demi ayah ibuku, apa yang mesti ku kerjakan jika aku jumpai keadaan seperti itu? Dan perlu diketahui bahwa Abdullah bin Amr bin As tidak menjumpai keadaan seperti itu dalam hidupnya. Karena dia hidup di zaman Nabi masih ada. Di zaman para sahabat bersama-sama hidup dengan dia. Dia pun juga seorang sahabat. Anak seorang sahabat. Berarti dia hidup di era khairul qarn, sebaik-baik generasi. Tapi rasa tanggung jawabnya kepada kita yang hidup belakangan ini itu begitu tingginya sehingga dia mengajukan pertanyaan yang pastinya jadi pertanyaan kita, kan? Jadi pertanyaan antum juga barusan. Nah, dalam hal ini kalau kita perhatikan ada 6 petunjuk dari Nabi yang diarahkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma jika menghadapi situasi seperti itu. Dan kalau kita kaitkan 4 poin tadi sangat cocok dengan kondisi kita sekarang. Nabi sedang bicara fitnah. Kita sekarang hidup di era penuh fitnah. Terus Nabi katakan kalau kalian sudah lihat orang mengingkari janji, banyak mengingkari janji. Hari ini orang mengingkari janji banyak. Bahkan yang mengingkari janji bukan sembarang orang, ya kan? Justru pihak yang paling harus memegang janji mestinya. Tapi dia jadi raja bohong, ya, raja dusta gitu. Artinya dikenal umum gitu loh. Bukan pihak yang masih harus dicari-cari. Ah, ngada-ngada kamu bilang dia berdusta. Orang di mana-mana juga tahu dia berdusta. Ya. Terus amanah diabaikan, ya kan? Hari ini amanah diabaikan luar biasa. Banyak sekali urusan yang amanahnya diabaikan. Ya. Dan masyarakat menjadi kusut. Apa enggak kusut masyarakat hari ini? Ya kusut banget. Ya. Justru ketika kita sebagai masyarakat yang mayoritas muslim ini sensitif terhadap serangan-serangan nilai-nilai barat kafir, sistem dajjal ini, ya kan? Tapi kemudian dibuka jalan untuk kemudian datang ke negeri kita ini mereka-mereka yang menjadi duta-duta dari kesesatan itu, ya seperti yang nanti akan terjadi di bulan November, kan? Ini kan duta kesesatan ini. Dari jauh-jauh hari sudah dikenal mereka sebagai pengibar bendera pelangi, kan? Gitu. Tapi kemudian ketika tiketnya dibuka penjualannya, itu orang berbondong-bondong membeli, padahal harganya mengerikan. Yang paling murah 800.000, gitu, sampai 11 juta, itu pun yang ketahuan. Pastinya mereka-mereka yang sulit mencarinya, tapi punya banyak duit, rela membeli 15 juta, 30 juta barangkali, ya, rela untuk nonton, ya, jingkrak-jingkraknya para duta-duta bendera pelangi ini. Ini kan sudah kacau, sudah kusut gitu masyarakat, ya. Nah, jadi Nabi mengarahkan 6 petunjuk. Kata Nabi yang pertama, alzam baitak. Fokuslah pada rumahmu, ya, yang berarti keluarga. Terus amlik alaika lisanak, jaga ucapanmu. Terus yang ketiga, khudh bima ta'rif. Ambillah apa yang kamu ketahui. Artinya kerjakan yang kamu paham, ya kan? Dak matungkir, tinggalkan, jauhi perkara yang kamu ingkari. Mind your own business, istilahnya begitu. Atau dalam hadis lain Nabi mengatakan, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang enggak ada gunanya bagi dia. Gitu.
Nah, yang nomor 5 dan nomor 6 bahkan lebih mengagetkan lagi. Yang kelima kata Nabi, alaika bi amril khas, alaika bi khasati amri, Allahumma shalli ala Muhammad. Alaika bi amril khasati nafsika. Ya, hendaknya kamu urus urusan pribadimu. Dan yang keenam kata Nabi, wada'anka amral amah, dan tinggalkanlah urusan orang banyak. Gitu. Jangan sok heroik di tengah-tengah zaman yang sudah seperti itu, pingin tampil menjadi pihak yang bisa menyelesaikan perkara. Kenapa? Karena di zaman yang sudah kusut seperti itu, kita tahu solusinya nggak ada yang lain. Solusinya back to Quran dan Sunnah kan? Solusinya. Tapi siapapun yang mau tampil dengan membawa Quran dan Sunnah, pasti akan dipotong. Pasti akan disingkirkan oleh pihak yang lebih berkuasa. Ya, sebagaimana disingkirkannya ya mereka yang sudah dari awal semangat ingin menegakkan syariat, tapi akhirnya ketika sudah sampai di atas, seperti di Mesir kemarin kan, hanya berapa bulan dipotong langsung. Gitu. Padahal konon kabarnya sudah ikut permainan pesta mereka. Ya, pesta dengan aturan main mereka. Tapi ya kalau kampiun demokrasinya nggak setuju, secara skala dunia, ya disingkirin aja. Gitu. Nah jadi ini yang saya teringat sekarang ini. Dan sudah barang tentu kalau kita kaitkan dengan kajian kita malam hari ini, pengertian alzam baitak itu fokus pada rumah, pada keluarga, ya bagaimana caranya kita memberikan perhatian yang kuat kepada apa yang jadi tanggung jawab kita sekarang ini, yaitu keluarga. Dan kalau memang kita bukan pihak yang memiliki ilmu itu, ya kita datangkan orang berilmu, atau kita bawa keluarga kita kepada orang yang berilmu. Yang penting proses belajar mengajar harus jalan. Jangan dibiarkan disia-siakan para ulama yang masih hidup, yang masih kita tahu punya integritas, punya kesungguhan, punya keistiqomahan, untuk tidak kita ambil ilmunya. Karena kalau dia diwafatkan Allah Ta'ala, ibaratnya tidak terjadi taurisul ilm, ya kan, pewarisan ilmu. Gitu. Nah tapi dengan arahan Nabi seperti itu, berarti kita pun harus sangat hati-hati di dalam upaya melindungi diri dan keluarga kita, begitu ya. Karena inilah zaman yang lengkap 4 hal yang disebutkan oleh Nabi oleh Abdullah bin Amr bin As tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, mungkin tidak langsung ke materinya. Ana ingin bertanya, apakah ada hadis yang menyatakan atau kita berdoa seperti, ya Allah, matikanlah, tadi Ustaz sebut-sebut thalabul ilmi ya, matikanlah aku dalam keadaan thalabul ilmi. Ada hadisnya enggak Ustaz? Matikanlah aku dalam keadaan sedang thalabul ilmi. Sedang menuntut ilmu maksudnya Ustaz. Yang kedua, satu lagi, apakah ada doa misalnya, ya Allah jangan sampaikan umurku pada hari akhir zaman, misalnya begitu Ustaz. Saya kurang atau belum pernah mendengar masalah itu Ustaz. Iya, jadi untuk yang pertama, doa kita mengharapkan dimatikan dalam keadaan sedang thalabul ilm, itu saya Allahu a'lam tidak teringat saat ini, dan ada doa seperti itu. Tapi jelas ada hadis Nabi yang mengisyaratkan bahwa man salaka tariqan li talabul ilm, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, tentunya ilmu di sini al ilmu anil haq, ilmu anid din ya, maka dia seperti sedang melangkahkan kakinya menuju ke jannah. Ya, orang itu berarti sedang dalam perjalanan menuju destinasi akhir yang memang benar, yaitu jannah. Begitu. Jadi tanpa dia berdoa pun, pada hakikatnya kalau dia jujur di dalam kegiatan menuntut ilmunya itu, maka dia wafat, ya dia dalam keadaan fisabilillah menuju ke al-jannah. Begitu.
dan orang akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, ya. Dalam hadis yang lain kan Nabi sampai mengatakan, man talaba syahadah, barang siapa yang mengejar, berambisi untuk mati syahid, maka dia akan mendapatkan derajat mati syahid sekalipun dia wafatnya di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, nggak pergi ke medan jihad fisabilillah. Gitu. Karena apa? Karena dia sudah berambisi untuk mengejar mati syahid. Dan orang itu akan diberikan sama Allah pahala sebanding dengan niatnya apa? Ya, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal seseorang tergantung niatnya, dan setiap amal perbuatan ada jenis niatnya sendiri. Begitu. Nah, kalau dia niatnya ingin menuntut ilmu dan dia sungguh-sungguh melakukan itu, berarti dia niatnya menuju ke jannah. Jadi nggak pakai dia doa pun, asalkan dia jujur dalam upayanya itu, talabul ilmi itu, insya Allah dia berhak mendapatkan jannah. Ya. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, ini kalau secara spesifik saya tidak pernah menemukan hadis ini, tetapi ada kita pernah membahas di pasal yang sebelumnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berdoa kepada Allah minta supaya usianya tidak sampai ke tahun 60 Hijriah. Itu ada. Itu karena dia pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi yang mengisyaratkan di tahun 60 Hijriah itu akan muncul penguasa yang disebut dengan Imrotus Sibyan, seorang penguasa yang masih bocah gitu. Ya, dan memang benar dalam hal ini yang dimaksud adalah Yazid bin Muawiyah, ya, seorang penguasa yang masih muda belia dan bodoh, ya, artinya dia tidak memiliki sensitivitas sebagai seorang pemimpin, bahkan sampai dia mengeluarkan instruksi pengerahan pasukan untuk menyerbu, ya, kota Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah Nabi, ya kan, kotanya Nabi itu diserang, ya, dengan pesan lagi kepada panglima perangnya itu, kalau kalian sudah berhasil menguasai Madinah, selama 3 hari kalian bebas berbuat apa saja. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, tapi yang sifatnya khusus kepada waktu-waktu lain, saya nggak pernah menemukan. Dan ini juga hanya sahabat Abu Hurairah yang berdoa seperti itu. Nggak ada sahabat lain berdoa seperti itu sejauh yang saya ketahui. Gitu. Karena kalau kita bicara tentang fitnah-fitnah di akhir zaman ini, ya sekarang ini sudah merebak fitnah itu. Jadi mau kita minta supaya meninggal dalam waktu yang sesegera mungkin juga, ya pada hakikatnya memang sudah berada di era fitnah ini begini banyak. Saya ingat waktu itu pernah ada seorang yang bertanya sebelum saya naik ke atas mimbar, Ustadz, kita ini sudah sampai di akhir zaman belum? Ya, atau kapan akhir zaman datang? Saya bilang, akhir zaman itu datang sejak Nabi diutus, itu akhir zaman. Makanya kita disebut umat akhir zaman, karena Nabi kita Nabi akhir zaman. Semenjak beliau diutus, ya kita sudah berada di akhir zaman. Begitu. Jadi nggak pakai didoakan pun, ya sudah rezeki kita nih sama-sama di akhir zaman. Jangankan kita, ya para sahabat dahulu juga sudah di akhir zaman. Gitu. Ya makanya Syekh Ad-Darimi sampai mengeluarkan statement seperti itu, padahal dia masih tinggal di abad 2 Hijriah, ya. Masih banyak orang-orang baik waktu itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Oh, ada satu nih. Ya, biar witir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon bertanya Ustaz, berkaitan dengan yang akan kita hadapi yaitu 2024 ya. Nanti kan kita akan mengadakan pemilu ini. Nah, sedangkan kita itu sudah tahu bahwa pemimpin atau kandidatnya itu kayak pemimpin akhir zaman lah, banyak fitnahnya itu kan, menyebar apa istilahnya itu fitnah yang nggak benar. Nah, kita sebagai pemilih bagaimana sikapnya? Apakah kita milih atau enggak gitu kan? Karena kalau kita pilih, wah, takutnya nanti kalau dia maju dosanya dia kita juga karena yang milih dapat juga. Gimana takutnya kalau dia maju? Ya, kalau misalnya kepilih yang kita pilih, itu kan kita sudah tahu itu
Karena ya orang itu kebanyakan madorotnya sekarang itu kan benar-benar kebanyakan udah pemimpin akhir zaman itu seperti itu. Sedangkan kalau kita tidak milih itu kan apa ya istilahnya itu, takutnya nanti yang kepilih malah lebih nggak bener lagi gitu. Sedangkan yang maju nggak bener semua, repot ya milih yang mana. Nah, seperti itu. Bingung ya? Mau jawaban serius, jawaban bercanda nih. Jadi begini, kalau jawaban bercandanya, ya, yang lalu gimana yang lalu? Yang lalu gimana? 01 atau 02? Hah? 01 atau 02 waktu itu? Hah? Udah nggak inget ya? 01, 02. Biasanya sih kalau di majelis taklim gini ditanya 01, ya kan? Masih ingat ya? Masih ingat? Oh, oke. Ini sepertinya yang nanya udah lebih tahu daripada yang bertanya, yang ditanya nih, ya kan? Udah selesai nih babnya nih. Cuma begini, kalau jawaban serius tuh begini. Ada hadis Nabi jelas-jelas menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Abdu alaihim bin nawajid." Artinya, hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Ta'ala dan mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jadi kalau kita baca hadis ini, berarti Nabi itu ingin mengatakan bahwa sepanjang sejarah umat Islam ini, era yang ideal itu cuma dua. Era Nabi jadi pemimpin dan era para khulafa ar-rasyidin menjadi pemimpin. Khulafa ar-rasyidin itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhum ajmain. Nah, jadi selain daripada itu Nabi tidak pernah mengatakan ya, ikuti sunnah dari misalnya Muawiyah, ikuti sunnahnya Bani Umayyah, nggak ada. Ikuti sunnahnya Bani Abbasiyah, ikuti sunnahnya Kesultanan Utsmani Turki, nggak ada. Nabi nggak ada mengarahkan seperti itu. Nabi jelas-jelas mengarahkan, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang terbimbing dan mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Gigit dengan geraham kalian sunnah-sunnah itu. Nah jadi kalau bicara ideal, yang ideal itu mengikuti itu. Termasuk dalam urusan kepemimpinan. Nah sekarang kalau kita tanya, bagaimana berpindahnya kepemimpinan dari Nabi kepada Khalifah pertama? Dan ini menurut hemat saya sulit untuk kita ikuti karena apa? Kita bukan Nabi, nggak ada Nabi sekarang, Nabi sudah wafat. Makanya yang paling objektif kalau kita mau tiru, kalau kita mau ikuti keteladanannya, itu perpindahan dari Khalifah Rashidah pertama, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali, Ali ke Hasan. Nah bagaimana teknis peralihan kepemimpinan itu? Ya. Nah teknis peralihan kepemimpinan itu kalau kita lihat kuncinya di 3 kata. Musyawarah, mufakat, baiat. Gitu. Jadi Abu Bakar tidak menunjuk Umar sebagai penggantinya, tapi dia menunjuk 6 orang sahabat terpercaya untuk bermusyawarah setelah Abu Bakar wafat, siapa sepantasnya menjadi pengganti Abu Bakar. Dan 6-6-nya termasuk seperti Abu Bakar juga sudah dijanjikan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka termasuk mubasysyirin bil jannah, sudah dikabarkan bakal menjadi penghuni surga. Mereka lah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, kemudian Talha bin Ubaidillah sama Abdurrahman bin Auf. Ya. 6 orang sahabat ini. Mereka musyawarah. Hasil musyawarah sepakat
Umar jadi penggantinya Abu Bakar. Maka Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, dibaiat. Nah, ketika Umar terbunuh menjelang wafat, sudah dalam keadaan payah, dia pun meneruskan. Dia minta kepada yang 5 sisanya itu untuk memilih siapa yang menjadi penggantinya. Ternyata yang 5 itu bersepakat Utsman bin Affan jadi penggantinya Umar. Gitu. Begitupun Utsman. Utsman wafat, terbunuh ya oleh para pemberontak itu. Maka Tolhah dan Zubair langsung mendatangi Ali bin Abi Thalib dan membaiat Ali bin Abi Thalib. Gitu. Nah, jadi kalaulah pola seperti itu yang sekarang dijalankan, ya kita nggak punya keraguan tentang lahirnya pemimpin. Tapi pola sekarang bagaimana? Pola gembok pakai kerdus, ya kan? Sesuatu yang nggak pernah dicontohkan dulu sama para sahabat. Gitu. Jadi saya kira begitu ya. Jawaban serius saya mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Gitu. Tapi intinya adalah 6 pesan tadi. Alzam baitak, fokus pada keluarga, jaga lisan, ya, kerjakan yang dipahami, tinggalkan yang dipungkiri, ya kan. Kemudian apa tadi yang kelima, uruslah urusan pribadimu dan tinggalkan urusan orang banyak, begitu, ya. Berarti kalau yang saya tangkap tidak usah ikut pemilu gitu ya, karena kan dianjurkan untuk urusan pribadi, jangan ikutan urusan umum gitu kan, dan itu akan menyelamatkan diri sendiri gitu. Yang jelas di zaman kita sekarang ini banyak sekali tarikan-tarikan kegiatan yang kalau kita nggak pandai-pandai memilihnya, kita bisa menyesal di belakang hari, gitu. Karenanya kewajiban kita semua adalah melakukan rumusan fikul aulawiyat, fikih skala prioritas, gitu. Apa yang mesti kita kerjakan sekarang, begitu, ya. Itu jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kita menjadi seperti kebanyakan orang yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna. Mereka tidak lain hanya mengikuti asumsi saja, persangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanya berdusta. Berdusta kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Sebab di kiri kanan depan belakang kita kan juga sudah dengar kita suara-suara yang mengatakan, kecewa saya. Kirain macan, katanya kucing meong-meong gitu kan. Ya, orang beriman kan nggak boleh dong masuk ke dalam lubang yang sama berulang-ulang gitu. Masa dia kecewa terus masih doyan dengan permainan calon kecewa lagi gitu, ya kan? Mestinya dia mikir dong. Ya kan? Ya sudah, udah kecewa ya sudah selesai. Saya nggak mau dikecewakan lagi gitu. Toh ini permainan bukan permainan kita. Ini permainan dibikin sama pihak dari luar Islam, luar Islam yang membuat permainan ini. Ini permainan semua. Kan permainan yang maaf kata ya menyia-nyiakan uang miliaran bahkan triliunan. Begitu. Jauh lebih banyak perkara lain yang bermanfaat untuk diurus daripada yang seperti itu. Benar, dampaknya kalau gitu kamu membiarkan dong siapa yang jadi pemimpin. Enggak, kita nggak membiarkan. Dari dulu juga kita nggak membiarkan. Kita mau mencegah juga nggak mungkin. Gitu. Tapi yang pasti kita punya tanggung jawab atas pihak yang kita di bawah tanggung jawab kita. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Hafiz. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita sampai pada penghujung acara kita malam hari ini. Program kita, mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan apa yang kita pelajari malam hari ini ilmu bermanfaat dunia akhirat. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.